Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara membuat penomoran dan juga daftar isi secara otomatis. Nah, jadi di sini fungsinya agar ketika kita misalkan mendapatkan tugas seperti membuat laporan, kita dapat mengatur penomoran dan juga daftar isinya secara otomatis tanpa harus ribet lagi mengatur secara manual. Nah, yang sini yang saya akan atur pertama adalah untuk penomoran ya, untuk penomoran. Nah, di dalam penomoran ini cukup mudah. Di dalam menu home kita arahkan ke menu multi level list. Nah, multi-level list ya, multi-level list. Nah, kita pilih define new multi-level list. Nah, di sini yang kita akan pakai adalah hanya 3 heading ya. Sini ada dari 1 sampai dengan 9. Nah, kita atur yang pertama untuk bab ya, untuk membuat bab. Nah, di number style for this level ini kita ganti menjadi angka Romawi besar. Lalu di dalam enter formatting for number kita hapus tutup kurungnya, kita arahkan kursor ke kiri, lalu kita tuliskan bab, enter. Nah, lalu more, klik more. Di dalam link level to style yang ada di atas kanan kita ganti menjadi heading 1, level 1, lalu oke. Kita klik babnya, blok, balik lagi ke multi level list, kita ke define new multi level list, kita atur yang kedua, klik yang kedua. Nah, di dalam number style for this level ini kita klik lagi, kita ganti menjadi angka ya, 13. Kita rubah lagi di numbernya, kita hapus tutup kurungnya, kita arahkan kursor ke kiri, kita beri titik, arahkan lagi ke kiri, lalu klik include level number from ya, kita klik level, lalu klik legal style numbering. Nah, jadi di sini bentuknya satu-satu ya, 1.1. Lalu kita ke link level to style lagi, kita ganti menjadi heading 2, levelnya menjadi level 2. Lalu klik OK, kita tag lagi, kita balik lagi ke multi level, define new multi level list, kita atur yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga masih sama, kita ganti lagi number style for levelnya menjadi 13. For numbernya kita hapus, tutup kurungnya, kita arahkan kursor ke kiri, beri titik, lalu ke kiri lagi. Nah, lalu setelah itu di include level number from gini kita pilih level 2. Nah, kita arahkan lagi kursornya ke kiri, lalu klik titik, lalu arahkan lagi ke kiri, balik lagi ke include level number from, kita pilih level 1. Nah, setelah ini kita klik legal style numberingnya. Nah, lalu ke link level to style. Kita ganti menjadi heading 3, level 3. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita ke pengaturan heading ya. Pengaturan heading kita klik kanan, pilih modify style, kita rubah ukurannya 14, Times Roman, bold, color automatic, lalu klik format yang ada di bagian bawah kiri, pilih paragraf. Dalam paragraf ini kita ganti line spacingnya menjadi double, lalu klik OK. Oke. Lalu di bagian heading 2, klik kanan lagi, rubah lagi, ukuran 14, Times Roman, bold, lalu numbering, color automatic, format paragraf, lalu kita ganti line spacingnya menjadi double. Oke, jadi untuk bab 1 ada yang kurang, langsung baru di tengah ya. Ini ada di tengah ya. Oke. Untuk yang ketiga, line 3 masih sama, heading 3 maksudnya masih sama. Kita ganti menjadi 14, kurang 14, Times Command, bold, color automatic, format paragraf,
line spacing double. Oke. Nah, sekarang sudah selesai ya untuk pengaturan penomoran otomatisnya. Kita coba ya, kita coba sederhananya saja. Misalkan kita membuat 3 bab nih. Pertama kita buat bab 1. Untuk subbabnya kita klik heading 2, maka di sini akan muncul 1.1. Misalkan kita beri subbabnya makanan. Kita atur di sini ya untuk merapikannya. Kita enter lagi, kita beri subbab lagi. Misalkan minuman. Kita rapihkan lagi. Itu misalkan kita langsung ke bab 2 sebagai contoh saja ya. Kita klik heading 1 lagi, maka akan muncul bab 2. Kita beri subbabnya. Misalkan otomotif. Lagi. Kita atur lagi ke sedikit rapi ya. Nah, kita berikan subbabnya lagi. Kita klik heading 2, maka akan muncul 2.2. Nah, misalkan kita beri obat herbal. Oke, kita rapikan lagi. Kita bikin sampai misalkan 3 bab ya. Kita bikin 3 bab, kita klik lagi heading 1, maka akan muncul bab 3. Enter, kita beri lagi subbabnya. Sini akan muncul 3.1 ya. Misalkan kita beri nama misalkan rumah misalkan. Rumah. Kita beri subbabnya ya. Jadi di sini ketika klik heading 3, maka yang muncul adalah 3.1.1 ya. Misalkan kita beri rumah ada. Kita rapikan lagi di sini. Sedikit rapi ya. Beri subbabnya lagi ya, satu lagi ya, sebagai contoh saja. Sorry. Bentar dulu, sebagai contoh saja, maka akan muncul 31.2. Misalkan rumah modern. Ini hanya sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Untuk penomoran saya rasa sudah berhasil ya. Misalkan di bab 2 ini subbab misalkan 2.1, misalkan kita beri subbabnya lagi supaya 2.1 2.1.1. Nah, maka yang kita enter di setelah 2.1 ini, sobat herbal kita enter, kita klik yang heading 3, maka muncul 2.2.1 ya. Oke, kita hapus, kita buat untuk penomoran secara otomatis. Nah, untuk penomoran secara otomatis, penomoran daftar isi secara otomatis, di sini kita atur dulu kertas saya di menu page layout. Nah, di sini ada menu breaks ya, kita pilih yang keempat ya, ini next page ya, kita pilih. Nah, biasanya untuk laporan ataupun makalah bagian di atas terdapat cover ya. Nah, cover ini tidak ada penomoran ya. Misalkan kita beri judul kesehatan saja untuk cover, misalkan kesehatan. Oke. Nah, di bagian ini yang kedua, line kedua, misalkan kita beri latar belakang, kita enter 3 kali, kita balik lagi ke
page layout, menu breaks, kita pilih yang page ya. Oke, jadi setelah yang pertama kita pilih next page, yang kedua kita tidak boleh memilih next page lagi. Jadi kita karena ke bawahnya sama, jadi kita pilih yang page. Jadi untuk seperti latar belakang, daftar isi, daftar tabel, misalkan ya, itu misalkan penomorannya menggunakan angka Romawi, misalkan I1, I2, I3. Nah, setelah selesai membuat line untuk penomoran Romawi, misalkan tadi itu latar belakang ya, misalkan di sini daftar isi. Kita enter lagi 3 kali. Kita klik fake layout, breaks. Page lagi, pilih fake. Misalkan daftar tabel. Nah, setelah daftar tabel, kita enter lagi. Kita pilih lagi breaks page. Kita pilih yang next page ya. Next page. Nah, di sini kita bisa mulai untuk pembuatan bab ya. Ini misalkan kita buat bab 1 di sini. Nah, bab 1 di sini kita beri subbab seperti tadi ya. Makanan. Ini sebagai contoh saja ya. Lalu kita buat bab 2. Nah, bab 2 kita hanya perlu klik yang bagian heading 1, maka di sini akan tampil bab 2. Kita beri subbabnya, klik heading 2, maka di sini akan muncul 2.1. Misalkan di sini rumah. Lagi, kita rapikan biar rapi. Rumah, kita beri lagi subbabnya, kan rumah. Kita rapikan lagi. Kita beri subbabnya ya, agar muncul 2.2.1. Kita enter dulu, kita pilih yang heading 3 ya, maka akan muncul 2.2.1. Nah, setelah ini kita tuliskan lagi, misalkan rumah tradisional, rumah modern. Oke, kita rapikan lagi. Kita buat sampai bab 3 misalkan ya, sebagai contoh saja. Kita klik heading 1 lagi, maka akan muncul bab 3. Kita beri subbabnya, misalkan otomotif. Kita rapikan lagi. Kita beri subbab lagi, 2, kan motor. Kita beri subbab lagi ya, yang ke heading 3 ya, maka di sini akan muncul 3.2.1. Itu kan mobil. Oke, untuk penomoran saya pikir sudah berhasil ya. Tinggal kita masukkan ke dalam daftar isi. Apakah berhasil untuk daftar isi? Nah, ya. Untuk daftar isi, kita ke menu reference. Di dalam menu reference terdapat table of content. Saya akan pilih otomatis tabel 1 saja ya, kita klik. Nah, sudah jadi ya untuk daftar isinya otomatisnya sudah jadi ya. Yang kita masukkan tadi dalam bab 1 ada subbab makanan, minuman,
Di dalam bab 2 ada subbab rumah ada, subbabnya ada rumah modern. Bab 3-nya ada otomotif, motor, dan juga mobil. Jadi apa yang saya masukkan tadi bisa secara otomatis masuk ke dalam daftar isi ya. Jadi saya pikir untuk pembuat penomoran otomatis dan juga daftar isi otomatis ini sudah bisa berjalan ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk dalam pembuatan laporan, tugas ataupun apalah itu ya, agar mempermudah pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.